Kita ke sorotan lain, saudara. Setelah dinyatakan bebas karena mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo, Sugi Nur atau Gus Nur mengaku akan tetap kritis pada pemerintah. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur terpidana kasus penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan Undang-Undang ITE resmi bebas murni pada Rabu siang setelah menerima amnesti dari Presiden Prabowo. Sugi Nur sebelumnya mendapatkan bebas bersyarat. Gus Nur bilang proses amnesti sudah berjalan sejak ia masih berada di dalam rutan. Dan usai bebas, ia mengaku akan tetap kritis pada pemerintah. Tetap kritis, Gus. Kritis, insya Allah ya, itu kan bagian dari panggilan jiwa ya, dari dulu itu bagian dari tugas. Pemerintah itu wajib dikritik, sistemnya, pemerintahannya, bukan orangnya. Kalau orangnya tidak pernah ada masalah, tapi sistemnya itu wajib dikritik. Sementara itu, saudara, Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Malang, Sofia Andriani menjelaskan, sejak tanggal 2 Agustus, Gus Nur tidak lagi menjadi klien Bapas untuk masa bimbingan. Gus Nur terkena kasus setelah membuat podcast yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi di kanal YouTube pada 26 September 2022 dan 27 September 2022. Bersama Bambang Trimulyono, ia pun divonis 4 tahun dan denda 400 juta rupiah di tingkat banding. Jadi kebetulan saja Gus Nur ini sedang menjalani masa pembebasan bersyarat menjadi klien Bapas untuk menjalani bimbingan sampai tahun 1 Mei 2027. Tapi berhubung mendapat amnesti sejak tanggal 2 sudah kami akhiri masa bimbingan. Amnesti juga diberikan pada Julianus Paonganan alias Ongen. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan Ongen mendapat amnesti dari Presiden Prabowo karena kasusnya terkait politik. Kasus Ongen adalah pelanggaran Undang-Undang ITE karena menghina Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ongen ditangkap pada 2015. Memang itu kan tindak pidana terkait dengan politik ya. Kita ketahui tidak pidana seperti itu memang biasanya akan menjadi subjek bagi manusia dan polisi. Jadi Pak Ongen itu memang sudah divonis, tapi sekian lama tidak dieksekusi. Presiden Prabowo Subianto memberi amnesti kepada para penghina Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Salah satunya Julianus Paonganan alias Ongen, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE karena menghina Jokowi pada 2016 lalu. Amnesti juga diberikan kepada Sugi Nur Raharja. Sugi terkena kasus setelah membuat podcast yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi di kanal YouTube pada 26 September 2022 dan 27 September 2022 bersama Bambang Trimulyono. Sugi Nur Raharja divonis 4 tahun dan denda 400 juta rupiah di tingkat banding. Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan, mengatakan Jokowi tidak punya dendam dengan pihak-pihak yang menghinanya. Andi menambahkan Jokowi pasti akan mendukung keputusan Prabowo untuk kepentingan bangsa. Kalau dari pihak Pak Jokowi itu tidak ada rasa balas dendam, apapun itu tidak ada. Dan sangat mengapresiasi kalau ini memang hak dan prerogatif dari Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk itu. Jadi kalau dikatakan mungkin dibilang Pak Jokowi cawe-cawe dalam hal ini dibuktikan gitu. Pak Jokowi tidak cawe-cawe untuk masalah hukum ini. Ketua Great Institute Sahganda Nainggolan menyebut jika Jokowi tidak menerima keputusan Prabowo memberikan amnesti, dia menyarankan Jokowi keluar dari rezim Prabowo. Nah, terkait dengan siapa? Ya menurut saya pasti dengan Jokowi, ya kan. Tapi apakah Jokowi terima atau enggak, misalnya gitu. Ini aja. Sekarang kalau Jokowi nggak terima, dia boleh mundur dari rejim Prabowo kan gitu, ya kan? Kan itu aja sebenarnya pilihannya kan. Sekarang kan udah kelihatan rekonsiliasi itu artinya apa sih? Arti rekonsiliasi adalah Pak Prabowo pengen merangkul Anies dan merangkul Megawati. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai pemberian amnesti ini menunjukkan Prabowo berhasil keluar dari bayang-bayang Jokowi. Paling tidak Pak Prabowo semakin menegaskan bahwa salah pandangan yang mengatakan
bahwa Jokowi itu masih menjadi bayang-bayang saya, bahwa saya masih ada di bawah bayang-bayang mantan presiden. Saya sebelumnya dari awal sudah melihat sebenarnya dari si kebijakan Pak Prabowo sudah berdiri sendiri. Ini khasnya Prabowo, bukan Jokowi, kebijakan yang sangat berbeda. Pemerintah beralasan pemberian amnesti kepada para terpidana itu agar tercipta persatuan. Terlebih lagi, Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-80 pada 17 Agustus mendatang. Tim Liputan Kompas TV.